Selamat berjumpa kembali dalam Lenan Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Alasan Memuliakan Allah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 146 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami sesungguhnya adalah untuk memuliakan Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang disampaikan tadi, hendaklah setiap kami memuliakan Allah, karena Allah sudah memberikan semua yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Statement kalimat ini adalah sangat beralasan, karena Allah sumber segala sesuatu yang baik, dan Allah sumber segala sesuatu yang baik memberikan semua yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah yang kita sembah. Dalam perjanjian lama yang disebut dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga Abraham juga adalah Allah yang kemudian menurunkan anak cucunya, tidak hanya kepada bangsa Israel, namun kita adalah sebagai anak cucu Bapak Abraham yang kemudian menjadi nenek moyang daripada bangsa Israel. Secara rohani kita pun adalah anak-anak Abraham, di mana janji Allah yang diturunkan kepada suku Israel itu terus menerus sampai kepada setiap kita masing-masing. Kalau orang-orang Israel disebut sebagai anak-anak yang dijanjikan Allah dari keturunan Daud, dan kita pun juga adalah anak-anak yang dijanjikan Allah, di mana Kristus sendiri mengadopsi kita, mengangkat kita sebagai anak-anak tebusannya yang memiliki hak waris surga, sebagaimana catatan dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Sahabat seperjalanan, Alkitab mencatat apa yang menjadikan alasan kita memuliakan Allah. Mari kita lihat ayat yang ketiga, dikatakan, janganlah percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Sehebat-hebatnya manusia, sedikjaya-dikjayanya manusia, sekalipun dia punya kedudukan yang tinggi, orang yang kaya, orang yang berpengaruh, dikatakan dalam firman Tuhan mereka tidak bisa memberikan keselamatan. Mungkin mereka bisa memberikan pengaruh dalam bentuk apapun, tapi pengaruh, kekayaan, segala bentuk yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini, kaum bangsawan, raja-raja, orang terkemuka, orang yang dipandang di masyarakat, atau mereka yang menjabat dalam posisi-posisi struktural, baik sebagai pemimpin negara, baik sebagai pemimpin dunia, mereka tidak bisa memberikan keselamatan, karena mereka sendiri adalah kelompok-kelompok juga yang membutuhkan keselamatan. Hanya Kristuslah yang memberikan keselamatan, baik keselamatan untuk jiwa kita, di mana kita dimenangkan dari dosa, dan keselamatan juga penyertaan Allah selama kita hidup di dalam dunia ini. Tatkala kita menghadapi badai, menghadapi kesulitan, menghadapi problem, Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sehingga tatkala engkau dicobai, Allah adalah setia dan adil, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Ayat yang keempat dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Manusia sehebat-hebatnya, orang hebat, orang biasa, petinggi atau rakyat jelata, semuanya itu dikatakan akan lenyap, nyawanya akan melayang dan kembali ke tanah. Dan Alkitab mengatakan lenyap juga seluruh maksud-maksudnya. Orang yang sudah meninggal tidak bisa bermimpi, orang yang sudah meninggal tidak bisa berencana, orang yang sudah meninggal tidak bisa menakmalki hidup kemudian hari, kalau bukan Allah yang memberikan kehidupan baru setelah yang bersangkutan kemudian meninggal dunia. Ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya pada Allah, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Allah tidak hanya sebagai pencipta, sebagai pemelihara, tapi kemudian juga sebagai yang menyediakan segala kebutuhan kita. Tapi Allah disebut sebagai pribadi yang setia untuk selama-lamanya. Tatkala Allah berkomitmen, berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Allah mencintai kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menebus kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan menolong kita di dalam setiap musim kehidupan, di tengah badai, di tengah masalah yang seberat apapun, Allah setia sampai selama-lamanya. Itu yang membuat alasan kita akan terus memuliakan Allah.
Pada bagian yang berikut dikatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang lapar, Tuhan yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Tindakan Allah pada ayat yang ke-7 adalah tindakan Allah menegakkan keadilan untuk seluruh orang-orang yang terpinggirkan, tertindas, dimanfaatkan, yang tidak dianggap, yang tertolak, yang dipinggirkan. Allah akan mengangkat mereka. Banyak catatan di Alkitab bagaimana Allah membela anak yatim, anak piatu, para janda, mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertolak di masyarakat. Mereka dicintai oleh Allah. Setiap kita masing-masing, Allah mencintai tanpa pilih kasih. Itulah alasan mengapa kita memuliakan Allah. Ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta, menegakkan orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik akan dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Itu ayat sampai kemudian pada ayat yang ke-10. Sedemikian banyak alasan kita bisa memuliakan Allah. Karena semua sumber-sumber yang terbaik itu berasal dari Allah. Itulah alasannya kita harus memuliakan Allah. Kalau iblis punya sebuah strategi agar sudut pandang kita diubahkan, kita tidak berfokus kepada Allah, maka manusia jatuh ke dalam dosa, memuliakan manusia atau memuliakan diri sendiri. Maka Allah digeser dalam setiap kehidupan kita. Banyak orang kaya melupakan Tuhan, banyak orang sukses melupakan Tuhan, banyak juga orang gagal melupakan Tuhan, banyak orang jatuh miskin pun melupakan Tuhan dengan alasannya masing-masing. Kalau dia kaya, kalau dia sukses, kalau dia hebat, dia mengatakan itu sebuahnya sebabnya karena dari diriku sendiri. Kalau dia terjatuh, dia punya masalah, dia punya problem, dia punya sakit mengatin, hambatan dan berbagai macam badai kehidupan. Kita pun menjadi orang yang sulit memuliakan Allah. Tuhan, mengapa engkau jadikan semuanya ini? Engkau Allah yang mati dan engkau bukan Allah yang hidup. Dan kita kemudian masuk ke dalam perangkap kita tidak memuliakan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita tilik apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Allah memberikan jalan yang baik kepada kita, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau Allah mengizinkan persoalan sulit yang terjadi dalam kehidupan kita, kita pun bisa merasakan anugerah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terhenti. Tuhan bisa membuka laut Teberau, berjalan di tanah yang kering bangsa Israel. Tuhan pun sanggup membuka semua penghalang yang ada di hadapan kita, di belakang kita, kiri kanan kita. Tuhan bisa buka. Oleh sebab itu Tuhan berkata, akulah pintu, akulah jalan, akulah hidup. Akulah yang akan memberikan kemenangan. Tatkala engkau berlari untuk mencapai tujuan, Tuhan sediakan mahkota kehidupan untuk setiap kita masing-masing. Alasan apa lagi yang membuat kita hidup tidak memuliakan Allah? Tidak ada satu alasan pun yang membuat kita tidak memuliakan Allah. Namun ada sedemikian banyak alasan yang membuat kita memuliakan Allah. Biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Menjadikan Tuhan pusat hidup kita. Bagaimana caranya? Tunjukkan dengan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena Allah juga memberikan semua yang benar kepada kita. Tunjukkan hidup kita menjadi orang-orang yang baik. Karena Allah juga menyediakan yang terbaik. Tunjukkan dengan kesungguhan hati hidup bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pun dengan penuh kesungguhan hati mencintai kita. Tidak setengah-setengah. Cintanya itu adalah melebihi langit, yang tingginya langit, dalamnya laut, luasnya samudra. Biarlah hidup kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan bukakan jalan. Segala yang terbaik berasal dari Tuhan. Biarlah kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.